Halo Sobat Ali Hafiz, kali ini kita akan bahas 7 alasan mengapa kita harus sertifikasi BNSP sekarang juga. Ya, bersama saya Insinyur Ali Hafiz Eskom MTI. Mengapa sertifikasi BNSP penting? Nah, di sini ada 4 hal ya yang membuat sertifikasi BNSP itu sangat penting saat ini. Yang pertama, sertifikasi kompetensi diakui oleh pemerintah. Jadi, karena memang sertifikat BNSP itu dikeluarkan oleh lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, ini pasti diakui oleh pemerintah. Nah, yang kedua, meningkatkan daya saing di dunia kerja. Jadi, teman-teman yang mempunyai sertifikat BNSP, tentu nilainya akan lebih dibanding yang belum punya sertifikat. Mengapa? Karena kompetensinya sudah diakui secara nasional, regional, bahkan internasional. Kemudian yang ketiga, membantu pengembangan karir dan profesionalisme. Nah, di sini ya, biasanya untuk naik jenjang itu dibutuhkan berbagai kompetensi dan bukti kompetensinya. Nah, ini merupakan bukti kompetensi yang sangat luar biasa diakui secara nasional. Yang keempat, beberapa perguruan tinggi dan industri mulai mewajibkan sertifikasi yang sudah keluar undang-undangnya melalui Kementerian Tenaga Kerja. Yang wajib memiliki sertifikasi BNSP itu adalah bagian HR. Nah, ini ya, dan kemungkinan akan menyusul bagian-bagian yang lain, profesi-profesi yang lain untuk memenuhi kewajibannya memiliki sertifikat BNSP atau sertifikasi BNSP. Nah, ini ya, jadi sertifikat BNSP itu sangat penting untuk karir kita, ya, untuk kompetensi kita, dan kita bagi mahasiswa atau yang mau lulus dari perguruan tinggi, itu wajib punya sertifikat BNSP. Nah, ini adalah 7 alasan ya, sertifikasi BNSP sekarang juga. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dalam bersaing di dunia kerja. Nah, bagi kalian-kalian yang sekarang sedang bekerja, wajib punya sertifikat BNSP. Ini menjadi nilai tambah, ini menjadi meningkatkan kepercayaan diri dalam bersaing dalam dunia kerja ya. Nah, ini kenapa? Karena pengakuan resmi atas keterampilan ya meningkatkan kredibilitas saat melamar kerja. Wah, ini cocok banget nih. Lagi ngelamar kerja, punya sertifikat BNSP, jos banget. Yang kedua, memperluas akses pengembangan diri dan karir. Nah, ini ya, diakui secara nasional, internasional, menambah nilai jual di pasar kerja. Yang ketiga, mempermudah proses rekrutmen oleh perusahaan. Nah, HRD lebih menyukai kandidat yang telah memiliki sertifikasi kompetensi. Nah, ini jadi untuk mempercepat proses seleksi ya. Yang keempat, memenuhi persyaratan kelulusan perguruan tinggi. Sekarang banyak kampus yang mewajibkan sertifikasi kompetensi dan memastikan lulusan siap kerja dengan keterampilan yang teruji. Jadi ini menjadi branding perguruan tinggi juga loh ya. Jadi perguruan tingginya itu lebih lebih merasa aman ya untuk lulusannya yang sudah punya sertifikat BNSP. Artinya apa? Kompetensinya sudah teruji, kemudian sudah dibuktikan ya dengan pihak ketiga, lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada negara. Nah, luar biasa ya. Kemudian yang kelima, menjadi profesional yang kompeten di bidangnya. Nah, standar kompetensi yang diakui meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Jadi, untuk menjadi sebuah profesi tertentu, itu ada standar kompetensinya. Nah, misalkan nih, bagi kamu yang di bidang IT, ada web developer, itu ada sertifikasinya. Network administrator, itu ada sertifikasinya. Ketika kita untuk uji atau sertifikasi BNSP, itu ada standar kompetensi yang harus dipenuhi untuk berada di sebuah profesi tertentu. Kemudian memperkuat daya saing pasar kerja global. Standar yang sesuai dengan kebutuhan industri tadi itu sangat membantu dalam mendapatkan pekerjaan lebih baik dan stabil ya. Karena sebenarnya lowongan kerja itu banyak, tapi kitanya kompeten atau belum di sana, bisa atau belum, memenuhi standar atau belum. Karena kebanyakan kita tidak melamar kerja atau tidak bekerja atau tidak diterima bekerja karena kitanya belum memenuhi standar. Yang ketujuh, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi tertentu.
Beberapa profesi mewajibkan sertifikasi atau sertifikat untuk bekerja secara legal, menyesuaikan dengan regulasi pemerintah dan industri ya. Misalkan untuk di industri uh, untuk posisi HR itu udah wajib punya sertifikat BNSP, itu ada undang-undangnya ya di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, nanti akan menyusul profesi-profesi yang lainnya seperti itu. Juga misalkan untuk pengadaan proyek itu wajib punya sertifikat ini karena memang itu adalah standar kompetensi ya. Kita nggak bisa hanya hanya berbicara, hanya ngomong-ngomong doang ya. Saya bisa ini, saya bisa itu, tapi nggak ada buktinya gitu. Jadi buktikan dengan sertifikasi BNSP. Nah, ini adalah berita ya yang memang sudah diterbitkan ya betapa pentingnya sertifikasi BNSP. Ijazah sarjana saja tidak cukup, harus memiliki sertifikasi kompetensi atau sertifikat kompetensi. Pentingnya lulusan dibekali sertifikat kompetensi. Loh, ya, bagi yang masih kuliah, belum bekerja, ya, mau lulus ambil sertifikasi BNSP. BNSP itu menjadi personal branding lulusan ya. Tuh, yang mau lulus harus mengambilnya. Ini untuk investasi karir ke depannya ya, gimana enggak kita ngelamar bisa jadi lebih cepat, lebih mudah ketika punya sertifikat BNSP. Ini Kemnaker ya, sertifikasi kompetensi menentukan daya saing di pasar global. Nah, ini bisa membuktikan bahwasanya ya, nah di pasar global itu sudah pada sertifikasi semua. Kalau kita enggak ya kita akan ketinggalan. Nah, ini ya regulasi baru Kementerian Tenagakerjaan, sertifikasi HR kini wajib. Oke, ini bisa dicek ketik di mesin mencari ya, berita-berita ini itu memang benar adanya ya. Oke, dalam sertifikasi BNSP itu ada dua proses ujian ya, ada portofolio, kemudian ada observasi. Kalau portofolio bagi mereka yang sudah memiliki pengalaman, kalau observasi ya biasanya dia fresh graduate, dia baru mengambil sertifikasi. Nah, bagi portofolio berpengalaman 3 sampai 5 tahun ya, dibuktikan dengan surat keterangan, surat kerja, kemudian bukti kerjaannya, ya itu nanti akan diselaraskan dengan standar kompetensinya, apakah sudah cukup atau belum gitu. Jadi ada proses ketat di sini untuk menentukan seorang itu kompeten atau tidak. Kemudian juga yang observasi, ya dia akan diberikan tugas, instruksi sesuai dengan standar kompetensi, dan 3 hal yang akan diuji. Yang pertama itu adalah ujian sikapnya, ujian pengetahuannya, dan ujian praktiknya. Nah, ya, 3 hal ini. Jadi kalau teman-teman mau mengambil sertifikasi, 3 hal ini yang perlu dipersiapkan nanti ketika akan ujian itu. Tapi biasanya sebelum mengerjakan soal kita sudah diberikan pemahaman ya, apa saja yang akan diujikan gitu. Kompetensi, elemen-elemen kompetensi atau unit kompetensinya apa saja. Jadi kita sudah mempersiapkan diri ya. Kemudian selain bisa ujian offline, ini juga ada ujian online-nya ya. Bisa memilih opsi daring atau luring ya. Kalau daring nanti berjajan saja dengan asesornya ya kapan gitu ya, atau menentukan waktu dari lembaga sertifikasinya gitu ya. Nah, kesimpulan jadi teman-teman semua, sertifikasi BNSP itu untuk meningkatkan kredibilitas kita, meningkatkan daya saing kita dalam dunia kerja ya di pasar global, nasional, internasional ya. Dan tentu saja meningkatkan peluang kerja kita. Dengan adanya atau memiliki sertifikasi BNSP ya, kita peluangnya bisa lebih besar. Beneran loh. Coba kalau nggak percaya. Nah, sangat penting ya bagi mahasiswa, pekerja profesional, dan mencari kerja. Jadi di sini bisa meningkatkan ya daya saing dan peluang kerja tadi ya. Jangan tunda, segera persiapkan diri untuk sertifikasi BNSP, pilih skema apa yang diinginkan. Nah, kebetulan ada jadwal sertifikasi BNSP di bulan April nanti setelah Lebaran ya, tanggal 12 sampai 13 April 2025 itu 12 pra-asesmen dan 13 April asesmen portofolio atau observasi. Nah, di sini ada promo untuk dosen, guru, dan mahasiswa. Silakan skemanya apa. Kalau kamu adalah
jurusan teknologi itu bisa banget, jurusan pemasaran, jurusan manajemen itu bisa banget, segera segera daftar atau konsultasi dulu gratis ya di 085147234146. Oke, gitu ya. Ingat bulan April ya tanggal 12 sampai 13. Oke, terima kasih ya. Salam dari saya, Insinyur Ali Hafiz Askom TI. Kebetulan saya sebagai asesor kompetensi BNSP Republik Indonesia, juga sebagai konsultan IT dan master trainer. Nah, kalau mau lihat portofolio atau kegiatan sertifikasi BNSP-nya, itu di Instagram saya, ALIY_Hafiz. Nah, ini nomor WA saya. Silahkan konsultasi saja gratis. Oke, ditunggu ya. Bye bye.